Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tema 4 ya. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Sebelum dimulai silahkan menyiapkan buku tema 4-nya sambil melihat materi pembelajarannya. Sebelum dimulai mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita tidak bisa menghadapi keadaan alam jika tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan manusia untuk melindungi tubuhnya dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca dingin, hujan, terik matahari, dan gangguan serangga, kotoran, debu, serta hal-hal yang lainnya. Nah, ini misalnya ada musim yang pertama gambar angin ya. Berangin itu tentu kalian akan memakai pakaian yang tebal. Gambar yang kedua hujan. Kalau hujan tentunya kalian akan memakai pakaian yang terbuat dari plastik atau kedap air seperti contoh jas hujan. Nah, kalau cuacanya panas ya seperti ini, panas, itu pakaiannya juga menyesuaikan ya. Kemudian kalau malam itu biasanya dingin. Kalau dingin itu berarti pakaiannya juga menyesuaikan dengan keadaannya ya. Oke, lanjutkan. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Nah, ini contoh pakaian Siti. Ada celana panjang, rok, langsung topi, ada baju olahraga, baju seragam sekolah, ini jaket dan lain-lain sebagainya. Nah, Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Ya, pakaian itu ini juga manfaatnya pakaian ya. Kalau malam biasanya pas banyak nyamuk, tentunya kalian juga akan memakai pakaian yang panjang. Karena kalau kalian memakai pakaian, nanti nyamuknya tidak bisa menggigit. Nah, Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian yang baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Dari bacaan tadi bisa kalian sebutkan ya,
contoh kewajiban dan hak dalam berkenaan dengan pakaian kalian. Nah, ini Pak Fadli kasih contoh sedikit ya. Nah, contoh kewajiban kalian selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Ya, kalian kalau pakai pakaian tidak boleh gerusa-gerusu atau sembarangan ya. Kalau kalian tidak berhati-hati bisa sobek pakaian kalian ya. Jadi dipakai dengan hati-hati agar nyaman agar nyaman. Yang kedua, contohnya kewajiban kalian mengenai pakaian, menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Nah, berarti pakaiannya dijaga agar tidak cepat kotor dan rusak. Ya. Tentunya kalian kalau duduk itu juga mencari tempat-tempat yang agak bersih ya, tidak terlalu kotor. Selanjutnya, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan ya, mengenakan pakaian sesuai kebutuhan ya. Kalau cuaca dingin itu bisa pakai pakaian yang tebal. Kalau cuacanya panas bisa pakaiannya tidak terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal nanti bisa sumuk ya. Selanjutnya, berpakaian, kewajiban kalian adalah berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya ya. Misalnya kalau kalian ada di masjid atau di tentunya pakaian kalian harus menutup aurat, harus penuh ya. Tuh ya. Kalau di tempat yang lain itu bisa menyesuaikan dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya, mencuci baju bila kotor. Nah, ini kewajiban kalian. Kalau baju kalian kotor, kalian berkewajiban mencucinya ya agar bersih lagi. Kemudian yang haknya ya. Hak itu adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban ya. Nah, ini contohnya ini. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas ya. Jadi kalian berhak mendapatkan pakaian ya. Pakaian itu dapat melindungi tubuh kalian dari udara dingin dan panas ya. Yang kedua, hak kalian, pakaian membuat Siti atau membuat kalian merasa nyaman ya. Ya, kalau pakaiannya sesuai dengan kondisi cuacanya, tentu kalian akan nyaman ya. Selanjutnya, haknya, pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga ya. Seperti yang Pak Fadli katakan tadi, kalau malam-malam banyak nyamuk, kalian juga bisa memakai pakaian yang agak panjang. Kalau masih ada lagi bisa kalian tambahkan dengan selimut ya, biar nyamuknya tidak menggigit kalian. Selanjutnya, haknya, Siti memiliki pakaian untuk bermain, untuk tidur dan untuk sekolah. Nah, ini kalian berhak pakaiannya untuk sendiri-sendiri. Jadi kalian pakaian untuk bermain sendiri ada sendiri, pakaian untuk tidur ada sendiri, langsung pakaian untuk sekolah ada sendiri. Pakaian untuk sekolah biasanya seragam ini ya. Jadi pakaiannya sendiri-sendiri. Langsung hak kalian, pakaian selalu bersih dan rapi ya. Tentunya kok untuk mendapatkan pakaian yang bersih dan rapi, kalian harus mencuci dan menyetrikanya atau merapikannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa, kalian harus membuat kalimat saran ya. Kalian harus membuat kalimat saran. Nah, kalimat saran ya, itu perintahnya. Kalian kan sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang kalian silahkan mengamati masalah-masalah berikut ini ya, mengamati masalah-masalah berikut ini. Kemudian coba kalian berikan saran. Kalimat saran itu biasanya itu memakai kata sebaiknya
atau seharusnya, atau biasanya hendaknya juga bisa. Jadi bisa diawali dengan sekali lagi, kalimat saran itu bisa diawali dengan kata-kata ini, sebaiknya bisa, seharusnya juga bisa, hendaknya juga bisa ya. Contoh, saya kasih contoh nomor 1 dan 2 saja. Yang nomor 3 dan 4 bisa kalian buat latihan sendiri. Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, mengenai permasalahan seperti ini, saran kalian kepada Udin bagaimana? Nah, ini saran kalian kepada Udin ini. Nah, ini perhatikan kata-kata ini. Sebaiknya Udin tidak minta diberikan baju baru karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus. Nah, perhatikan ya, kalimat saran itu biasanya ada kata-kata ini, diawali dengan sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya juga bisa ya. Ini perhatikan ya. Yang kedua, ada permasalahan ini. Rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, coba kalimat saran untuk Dayu bagaimana? Nah, ya, bisa seperti ini. Bisa kalian memakai misalnya seharusnya ini. Seharusnya Dayu berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Ya. Diingat ya, kalimat saran itu biasanya diawali dengan ini, sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya juga bisa. Nah, nomor 3 dan 4, permasalahan nomor 3 dan 4 silahkan kalian kerjakan sendiri. Nah, ini contoh kalimat saran. Contoh kalimat saran ini. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Nah, kalian bisa memberi saran seperti ini. Nah, bisa diawali dengan kata sebaiknya atau bisa diawali dengan kata seharusnya. Kalau sebaiknya seperti ini, sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. No, itu bisa. Atau bisa kalian membeli saran yang lain seperti ini, seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Nah, ini ya, jelas ya. Jadi kalimat saran itu bisa diawali dengan sebaiknya, seharusnya, ataupun hendaknya juga bisa. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini mengenai tidur siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah agar membuat tubuh tenang. Nah, ini contoh beristirahat. Bisa dengan cara tidur, bersantai, atau bisa menyegarkan diri seperti ini ya. Siti beristirahat dengan tidur ya. Tidur siang dapat menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Ya, ini manfaat dari tidur siang ya, anak-anak ya. Bisa menghilangkan rasa lelah, bisa menyehatkan badan, juga dapat menenangkan pikiran. Ya, oke, lanjutnya. Ya, ini kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Ya, jadi beristirahat itu adalah hak kalian ya. Kalian berhak untuk istirahat. Misalnya badan capek, itu berarti kalian juga berhak untuk istirahat. Oke. Sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan ya. Coba, kalau tadi Siti dan Dayu kan ada tidur siang, bersantai, dan juga kalau kalian apa? Nah, ini bisa memaksimalkan tidur siang cara beristirahatnya. Juga ada duduk santai di teras rumah ya, bisa, ini juga istirahat. Juga bisa sambil mendengarkan musik atau mendengarkan
murotal Al-Quran juga bisa. Yang keempat, juga bisa melihat pemandangan di sekitar rumah ya, pemandangan yang indah, itu bisa cara beristirahat. Kemudian juga bisa duduk santai di bawah pohon yang rindang, itu juga namanya istirahat. Oke, bisa kalian tambahkan sendiri, silahkan ya. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan tidur siang. Apa saja kewajibanmu berkaitan dengan tidur siang? Ya, kewajiban kalian apa berkaitan dengan tidur siang? Ya, ini contohnya. Kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang. Yang pertama, kalian wajib sebelum tidur itu membaca doa sebelum dan sesudah tidur. Jangan lupa kalau tidur itu selalu diawali dengan doa atau setelah bangun juga berdoa. Selanjutnya, kewajiban kalian tidur siang sesuai dengan kebutuhan atau tidak berlebihan ya. Kalau tidurnya 30 menit cukup ya apa. Kalau tidurnya 1 jam atau 60 menit cukup ya sudah tidur. Jangan sampai berlebihan dari siang sampai maghrib ya, sampai malam itu tidur terus, itu tidak boleh ya. Selanjutnya, kewajiban kalian mencuci kaki dan tangan sebelum tidur siang. Nah, ini sebelum tidur kalian sebaiknya cuci kaki dan tangan. Selanjutnya, atau kalau sebelum tidur itu juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk berwudu, itu juga bagus ya, berwudu juga bagus. Selanjutnya, menggunakan pakaian tidur ya, kalau kalian punya pakaian tidur ya. Selanjutnya, merapikan kembali tempat tidur ya. Pada waktu kalian tidur otomatis kan tempat tidurnya jadi berantakan. Nah, setelah bangun kalian juga berkewajiban merapikan kembali ya tempat tidur kalian ya. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang ya. Tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Berikan judul cerita yang kamu tulis ya, bisa kalian membuat cerita. Ini contohnya seperti ini. Contohnya tidur siang ya. Tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh seperti yang di awal tadi. Biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang saya mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Saat tidur saya juga mengenakan pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya sekitar 90 menit karena jika terlalu lama tidur siang juga kurang baik. Jangan lupa setelah bangun tidur rapikan kembali tempat tidur kita ya. Udah ya anak-anak, demikian yang dapat Pak Fadri sampaikan. Kurang lebihnya Pak Fadri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.